Tahun 2017, di sebuah kota kecil di Jawa Tengah, hidup seorang wanita muda bernama Amara. Ia adalah seorang dokter cantik yang bekerja di rumah sakit umum daerah. Dikenal pintar dan berdedikasi, Amara selalu menjadi kebanggaan keluarga. Ayahnya seorang pengusaha sukses, dan ibunya seorang dosen. Mereka berharap Amara menikahi pria dari kalangan terpandang. Namun, hidup seringkali menawarkan jalan yang tak terduga. Di sisi lain, ada Raka, seorang pria sederhana yang bekerja sebagai sopir pribadi keluarga Amara. Raka memiliki latar belakang yang jauh berbeda. Ia adalah yatim piatu yang sejak kecil harus bekerja keras untuk bertahan hidup. Meski begitu, Raka memiliki kepribadian yang jujur, sopan, dan penuh tanggung jawab. Hal inilah yang membuatnya dipercaya untuk mengantar Amara kemanapun ia pergi. Hubungan antara Amara dan Raka awalnya hanya sebatas majikan dan sopir. Amara jarang berbicara panjang lebar dengan Raka, kecuali untuk urusan pekerjaan. Namun, semuanya berubah pada suatu malam yang kelabu. Amara baru saja pulang dari shift malam di rumah sakit. Ia tampak lelah, dan langit yang mendung seolah mencerminkan suasana hatinya. "Dok, hujan deras. Saya tunggu di sini saja sampai Anda selesai," kata Raka dengan nada lembut ketika Amara hendak turun dari mobil. Amara, yang biasanya acuh, merasa tersentuh oleh perhatian Raka. "Terima kasih, Raka. Kamu baik sekali," jawabnya singkat, namun dengan senyum tulus. Hujan malam itu menjadi awal perubahan besar. Hari demi hari, Amara mulai menyadari bahwa Raka tidak hanya sekadar sopir. Ia melihat ketulusan di balik mata pria itu, yang selama ini tak pernah ia perhatikan. Setiap percakapan kecil di perjalanan mereka membawa kehangatan yang lama hilang dalam hidup Amara. Namun, benih perasaan yang mulai tumbuh di hati Amara tidak datang tanpa rintangan. Ia tahu bahwa keluarga dan masyarakat di sekitarnya tidak akan menyetujui hubungan yang melibatkan dua orang dari dunia yang berbeda. Di sisi lain, Raka juga merasa bahwa posisinya tidak pantas untuk mendekati wanita seperti Amara. Suatu hari, ketika Amara mengajak Raka berhenti di sebuah kedai kecil di pinggir jalan untuk makan siang, suasana berubah menjadi lebih akrab. "Raka, pernah nggak kamu merasa hidup ini terlalu rumit?" tanya Amara sambil memandang ke arah hujan yang masih mengguyur. Raka terdiam sejenak. "Iya, Dok. Tapi rumit atau tidak, yang penting kita tetap berbuat baik," jawabnya dengan senyum. Jawaban itu membuat Amara semakin kagum. Pria ini mungkin tidak memiliki harta atau gelar, tapi ia punya sesuatu yang jauh lebih berharga, hati yang tulus. Kedekatan mereka menjadi semakin nyata bagi Amara. Namun, perasaan itu juga mulai menimbulkan konflik di dalam dirinya. Bagaimana ia bisa menghadapi keluarganya jika mereka tahu bahwa ia, seorang dokter yang dihormati, mulai jatuh hati pada sopir pribadi? Hujan terus mengguyur kota kecil itu, seperti melambangkan gejolak hati Amara. Hari-hari berlalu, dan kedekatan antara dirinya dan Raka semakin tak terbendung. Raka selalu hadir di saat Amara membutuhkan, dengan caranya yang sederhana namun penuh makna. Namun, bagi Amara, setiap langkah mendekati Raka adalah risiko besar. Suatu sore, saat mereka baru pulang dari rumah sakit, Amara memberanikan diri untuk berbicara lebih serius dengan Raka. Di dalam mobil, ia mulai dengan nada suara yang pelan, hampir seperti berbisik. "Raka, kalau aku bilang aku ingin kita lebih dekat, kamu bakal gimana?" Raka yang sedang memegang kemudi langsung terdiam. Ia menatap lurus ke jalan, namun detak jantungnya terasa menggema di dalam dada. "Dok, saya ini cuma sopir. Apa yang bisa saya kasih ke orang seperti Dokter Amara?" Suaranya terdengar bergetar, antara takut dan tak percaya. Amara tersenyum kecil. "Raka, kamu punya sesuatu yang gak semua orang punya, hati yang tulus. Itu lebih dari cukup." Namun, seperti yang mereka khawatirkan, tidak semua orang akan menerima hubungan mereka. Keluarga Amara mulai mencium keanehan dalam sikap putrinya. Suatu malam, di meja makan, ayah Amara, Pak Dharma, memulai percakapan yang tidak terduga. "Amara, akhir-akhir ini Papa lihat kamu sering menghabiskan waktu dengan sopir itu. Apa yang sebenarnya terjadi?" Suaranya tegas, mencerminkan kekhawatiran yang dalam. Amara yang sedang menikmati makan malamnya terhenti sejenak. Ia menatap ayahnya, mencoba mencari kata-kata yang tepat. "Papa, Raka itu lebih dari sekadar sopir. Dia orang yang baik, dan aku nyaman bersamanya." Ibunya, Bu Santi, yang selama ini mendukung keputusan Amara, kali ini tidak bisa menyembunyikan kekagetannya. "Amara, kamu bercanda, kan? Kamu seorang dokter,
masa depanmu cerah. Apa kata orang nanti kalau kamu memilih dia? Ini bukan soal apa kata orang, Ma. Ini soal aku dan perasaanku, jawab Amara tegas. Percakapan itu berubah menjadi perdebatan panjang. Amara merasa terpojok, tapi ia tetap teguh pada pendiriannya. Di sisi lain, Raka mulai merasakan tekanan yang sama. Ia mendengar gosip dari para tetangga, bahkan rekan-rekan sesama sopir mulai membicarakannya. Beban ini membuat Raka merasa tidak layak untuk berada di sisi Amara. Pada suatu malam, Raka memutuskan untuk bicara dengan Amara. Mereka bertemu di sebuah taman kecil, tempat mereka sering berbicara tanpa gangguan. Dok, saya pikir ini salah. Saya nggak pantas ada di samping dokter. Mungkin lebih baik kita menjaga jarak, kata Raka dengan nada berat. Amara menatap Raka dengan mata yang berkaca-kaca. Raka, kamu tahu nggak betapa sulitnya aku mengambil keputusan ini? Aku nggak peduli apa yang orang bilang. Yang penting, aku yakin dengan kamu. Namun, keraguan tetap menghantui Raka. Ia merasa tidak akan pernah bisa memberikan kehidupan yang layak untuk Amara. Di sisi lain, Amara mulai merasakan tekanan sosial yang semakin berat. Hubungan mereka, yang awalnya penuh kebahagiaan kecil, kini berubah menjadi ujian besar. Di tengah semua ini, muncul sosok baru yang memperumit keadaan. Seorang pria bernama Randy, putra kolega ayah Amara, mulai mendekati keluarga mereka. Randy adalah seorang dokter spesialis yang mapan, dan keluarga Amara melihatnya sebagai pasangan yang ideal untuk putri mereka. Kamu tahu, Ma, Randy itu orangnya sopan, pintar, dan mapan. Coba Amara dikenali lebih dekat sama dia, kata Pak Dharma pada suatu malam. Tanpa sepengetahuan Amara, keluarganya mulai merencanakan pertemuan antara dirinya dan Randy. Namun, hati Amara sudah terikat pada Raka. Di sisi lain, Raka merasa bahwa Randy adalah alasan terakhir yang membuatnya benar-benar ingin mundur. Amara harus menghadapi dilema terbesarnya. Apakah ia akan menyerah pada tekanan keluarganya, atau tetap memperjuangkan cinta yang telah membuatnya merasa hidup kembali? Pertemuan Amara dengan Randy diatur tanpa sepengetahuannya. Pada suatu sore, saat ia baru saja pulang dari rumah sakit, keluarganya memintanya berganti pakaian dan ikut dalam acara makan malam. Amara merasa ada sesuatu yang aneh, tetapi ia menurut demi menjaga perasaan orang tuanya. Sesampainya di restoran, ia terkejut melihat Randy sudah duduk di meja bersama keluarganya. Amara, kenalkan ini Randy, kata Bu Santi dengan senyum penuh harap. Amara berusaha bersikap sopan, tetapi pikirannya terus melayang pada Raka. Di sisi lain, Randy tampak ramah dan mencoba mencairkan suasana. Namun, hati Amara sudah memiliki jawaban. Setelah makan malam itu, ia merasa semakin yakin bahwa cintanya pada Raka tidak bisa digantikan. Malam itu juga, Amara pergi menemui Raka di rumah kecil yang ia tinggali di pinggiran kota. Raka, yang tengah duduk di depan pintu dengan raut wajah muram, terkejut melihat kedatangan Amara. Kenapa kesini, Dok? Malam-malam begini, nanti keluarga dokter marah, tanya Raka, meski hatinya berdebar. Amara langsung duduk di sampingnya. Raka, aku udah cukup. Aku nggak peduli lagi apa kata orang. Aku mau kamu, cuma kamu. Raka terpaku mendengar kata-kata itu. Ia tahu Amara tulus, tetapi ia masih merasa tidak layak. Amara, saya nggak bisa janjiin apa-apa. Saya nggak punya apa-apa. Yang aku butuh cuma kamu. Kamu yang selalu ada buat aku, yang selalu bikin aku merasa dihargai, jawab Amara dengan tegas. Percakapan itu menjadi momen penting dalam hubungan mereka. Amara meyakinkan Raka untuk percaya pada cinta mereka, meskipun dunia di luar terus mencoba memisahkan mereka. Keesokan harinya, Amara mengambil langkah besar. Ia mengumpulkan keluarganya dan mengungkapkan perasaannya secara langsung. Papa, Mama, aku tahu kalian punya harapan besar untuk aku. Tapi aku nggak bisa hidup dengan pilihan orang lain. Raka adalah orang yang aku cintai. Pak Dharma yang awalnya marah besar akhirnya terdiam mendengar keteguhan hati putrinya. Sementara itu, Bu Santi mulai melihat sisi lain dari keberanian Amara. Kalau ini yang kamu pilih, Mama cuma bisa berharap kamu bahagia, katanya dengan mata berkaca-kaca. Restu keluarga memang tidak datang dengan mudah, tetapi Amara dan Raka tidak menyerah. Mereka membuktikan bahwa cinta mereka lebih kuat dari sekadar status sosial. Amara tetap menjalani pekerjaannya sebagai dokter, sementara Raka perlahan membuka usaha kecil di bidang transportasi dengan dukungan Amara. Beberapa bulan kemudian, pernikahan mereka digelar dengan sederhana namun penuh kehangatan.